Kita aja ketong baca satu ayat firman Tuhan dari Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Kejadian 2 ayat 7. 1, 2, 3. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, beta secara singkat mau sampaikan bagian firman Tuhan ini. Ada orang yang berpendapat bahwa kita ini terbuat, artinya manusia, ketika sekarang ketong semua duduk sini hidup ini, ketong terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tapi ada yang berpendapat bahwa manusia itu hanya terdiri dari tubuh dan jiwa saja, atau tubuh dan roh saja. Ya, apapun juga itu, beta mau menyampaikannya dalam sisi pandangan bahwa kita manusia ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, gitu ya. Nah, pertanyaannya, kalau tubuh ketong tahu nih, ini setiap ketong ini punya tubuh nih ya. Dan di dalam tubuh itu jiwa atau roh ini berdiam, gitu ya. Nah, sekarang kalau ketong misalnya ketong perhatikan ya, dari ketong masih kecil, ketong pada adik ponaan, anak-anak ini masih kecil, ketong bisa lihat dia bertumbuh, jelas terlihat bahwa dia punya tubuh mengalami pertumbuhan, perkembangan. Dan tadi kota omong ada yang sakit begitu ya. Ketika kita sakit, tubuh ini sakit, ya ada dokter, ketong bisa konsumsi obat, herbal dan sebagainya macam gitu. Nah, itu mengenai tubuh. Nah, bagaimana dengan jiwa dan roh kita? Dari mana asalnya jiwa, dari mana asalnya roh itu? Kalau ketong baca dari Kejadian 2 ayat 7 ini, di sini dikasih tahu ketong bahwa di dalam tubuh kita, ya, ketika Tuhan menjadikan Adam ya, ceritanya Adam itu dia bentuk dari debu tanah ya, dalam ayat yang tadi ketong baca, dari debu tanah gitu. Ketika dia dibentuk dari debu tanah, Adam itu belum menjadi makhluk hidup. Mungkin dia masih seperti patung seperti itu. Lalu ayat tadi bilang Tuhan menghembuskan napas kehidupan ke dalam dia. Roh Tuhan masuk ke dalam dia. Lalu menurut bahasa Indonesia dibilang dia menjadi makhluk yang hidup. Ketika ketong mendengar kata makhluk yang hidup, mungkin ketong ya tahu mungkin seperti ini ya. Kalau dalam teks bahasa Inggris, dalam NIV dia bilang, and the man became a living being. Atau ada dalam bahasa apa? Dalam King James Version, salah satu terjemahan bahasa Inggris dia bilang became a living soul ya. Jadi jiwa itu datangnya ketika tubuh manusia dari debu tanah dia berpadu dengan rohnya dari Tuhan, maka terjadilah jiwa yang hidup itu. Seperti itu. Ya, jadi jiwa ini adalah pertemuan antara tubuh dengan roh yang dari Tuhan. Nah, secara singkat saya mau sampaikan seperti ini saja. Jadi ketong kebanyakan ya beta perhatikan ya, banyak orang dalam dia punya hidup itu dia lebih banyak mempedulikan dia punya kondisi tubuh. Perhatikan tubuhnya. Ada orang sering tanya begini, kalau tubuh sakit ya ketong ke dokter, misalnya gitu ya. Tapi kalau roh dan jiwa kita sakit, kita kemana? Apalagi sekarang kalau ketong sering dengar tentang masalah mental health gitu. Masalah kesehatan mental. Ketong lihat baru awal-awal tahun ini beberapa kejadian orang bunuh diri, gantung diri. Kenapa dia bisa bunuh diri, gantung diri? Apa masalahnya? Dan kalau ketong sedikit baik-baik, ya ada juga orang yang bunuh diri karena stres dengan dia pun sakit, masalah tubuh. Tapi keputusan dia itu sebenarnya bukan keputusan tubuh. Nah, di dalam jiwa itu, di dalam jiwa, ilmu pengetahuan, saintis dan juga Alkitab mengajarkan bahwa di dalam jiwa itu terdapat mind, will, emotion, pikiran, perasaan dan kehendak. Itu ada dalam jiwa. Nah, banyak orang mendidik tubuh ini misalnya di olahraga, tubuh badan jadi kekar, six-pack dan sebagainya. Tapi banyak orang tidak mendidik dia punya jiwa, gitu ya. Soalnya mendidik dia punya jiwa, sehingga jiwa itu menjadi kerdil, tidak bisa mengambil keputusan yang tepat, begitu. Sehingga banyak keputusan-keputusan dalam dia punya hidup itu membuat dia tidak, kalau lihat misalnya tidak menjadi dewasa. Ada orang bilang bahwa menjadi tua itu pasti, tapi dewasa itu pilihan.
Dewasa itu adalah pilihan jiwa, gitu ya. Nah, dan banyak orang gitu ya, banyak orang dia mengalami ya kesulitan mental yang tidak health, itu mental yang tidak sehat, mental yang sakit itu kalau dalam beta punya analisa ya, karena dia lebih banyak mendengar dia punya jiwa gitu ya. Mendengar jiwa. Coba teman-teman, saudara, kawan-kawan semua, saudara semua bayangkan, ketika kotong lagi punya masalah, lalu kotong mendengar kotong punya jiwa, kira-kira kotong jiwa itu arahkan kotong kemana? Beta cukup yakin orang-orang yang misalnya sampai bunuh diri itu, karena dia terlalu banyak mendengar jiwanya. Dia tidak berbicara dengan dia punya jiwa, tapi dia mendengar ikuti dia punya jiwa. Nah, bahayanya kalau orang itu misalnya dia di luar Tuhan, gitu. Dia tidak sungguh-sungguh membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, biasanya keputusan-keputusan itu membuat dia menyesal gitu ya. Ayat terakhir yang beta mau ajak ketong untuk baca apa? Lihat di Mazmur 42 ayat 10, ayat 12 ya. Mazmur 42 ayat 12, firman Tuhan bilang begini. Mazmur 42 ayat yang terakhir. Ayat berapa? Ayat 11, ayat terakhir. Dia bilang gini, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Ada seorang pendeta, dia bilang begini, talking to yourself, not listening to yourself. Bicara dengan dirimu, dengan jiwamu, jangan dengar jiwamu. Di dalam Mazmur 42 ini Mazmurnya Korah, dia punya masalah, dia tertekan, dia punya masalah yang sangat berat dalam hidup. Dia stres dan menuju kepada depresi, masalah yang sangat serius. Nah, ketika dia punya masalah yang serius itu, dia tidak dengar jiwanya, tapi dia bicara pada jiwanya. Kalau kotong perhatikan di dalam banyak Mazmur, ada satu Mazmur yang terkenal, misalnya Mazmur 103, itu dia bilang begini, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku." Beta yakin kotong punya keadaan akan sangat berbeda ketika kotong lagi punya masalah, kotong punya mental terganggu, lalu kotong katakan kepada jiwa ini, bangkit puji Tuhan, bangkit berdoa, berharap pada Tuhan, percaya Tuhan, sembah Tuhan. Itu akan membuat kotong keadaan berubah daripada kotong hanya duduk diam dengan jiwa, lalu kotong mulai stres, sedih. Kotong jiwa akan tuntun kotong kepada hal yang akhirnya kotong akan menyesal. Coba kotong contoh ya, ada orang misalnya putus cinta, lalu dia nyanyi lagu, "Patah hatiku jadinya," dia nyanyi terus. Itu kira-kira dia jadi apa gitu? Makin stres. Tapi coba ketika dia putus cinta, lalu dia dengar lagu-lagu, misalnya lagu-lagu yang ajak dia memuji Tuhan, berterima kasih, bersyukur, keadaannya pasti berbeda. Itu pasti berbeda. Nah, sekarang keadaan kotong ini tekanan-tekanan ekonomi, tekanan-tekanan sosial, banyak hal, bahkan anak sekolah saja, anak SD, SMP, SMA saja sudah alami stres karena tuntutan keluarga, tuntutan orang tua, tuntutan pendidikan, kesulitan dalam dunia ini membuat health-nya itu, mentalnya itu banyak tidak sehat. Banyak stres, depresi. Anak-anak sekolah saya depresi, stres, apalagi orang tua. Nah, di saat-saat seperti itu, firman Tuhan ajar kotong bahwa bicara kepada jiwamu, puji Tuhan. Nah, bagian penutup, teman-teman semua. Di dalam jiwa itu, jiwa kotong ini, yang tadi kita bilang, ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Pikiran itu harus dididik, harus diajar. Makanya kita diajar, sekolah itu kan sebenarnya membangun pikiran kita, mental kita untuk sehat gitu. Nah, masalahnya kalau di sekolah saja kita hanya diisi dengan kognitif, kepintaran. Beta yakin kotong semua ya, kotong sudah tua, umur 40-an. Coba kotong perhatikan ya. Kotong punya kawan-kawan sekolah yang dulu di sekolah itu dia juara. Tidak bermaksud untuk sombong dan bandingkan diri, tapi sekarang ini kira-kira dia bertahan dengan hidup atau tidak? Dia menghadapi kesulitan hidup ini, bagaimana dia punya daya tahan, daya juang? Itu membuktikan bahwa IQ tinggi, pintar di sekolah itu tidak menjamin dia hidup makin baik. Beta yakin kotong semua setuju. Kotong didik kotong anak ini ya, didik dia les semua, ikut begitu banyak les, pintar, juara 1 di sekolah, kuliah cum laude, S2, S3 cum laude, hebat terus. Tapi dia tidak pernah bersosial, dia tidak pernah diajar bagaimana ambil keputusan yang tepat. Itu bicara soal jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Bagaimana dia mengambil keputusan secara bijaksana, bagaimana dia bekerja di bawah tekanan,
Dia tidak pernah diajar itu. Lalu sekarang kotong karena kotong punya koneksi, kotong bantu dia dapat kerja. Beta cukup bertaruh, tidak sampai 1 tahun dia bisa dipecat. Karena dia pintar, tapi tidak bisa bersosial orang lain. Itu jiwa bersosial, punya daya juang. Dibanding dengan ada anak-anak mungkin yang tidak sepintar dia, tapi orang tua ajar bersosial, gabung dengan orang. Ketika dibuat tekanan, dia bisa bekerja, dia bisa atur emosi. Itu dia bisa bertahan di tempat kerja, bisa bertahan dalam hidup ini. Nah, itu bicara soal jiwa. Nah, generasi ketemu ada anak nih, ini yang orang bilang dong tuh generasi apa? Strawberry tuh. Generasi strawberry. Strawberry itu kan ketemu lihat di luar terlihat menarik, rasa-rasa mau gigis, mau cubit. Tapi ketemu pegang dia, sentuh dia hancur. Makanya ketemu punya anak-anak dong nih, dong gampang protes, gampang tidak suka, dapat tekanan sedikit, guru kasih soal susah sedikit, tidak mau kerja, protes, tidak punya daya juang yang kuat. Akhirnya itu, ketika dunia ini menekan dia, kesehatan mentalnya terganggu, pikirannya terganggu, perasaannya terganggu. Nah jadi baik ketong ini semua ada di sini, ketong perhatikan bagaimana ketong punya kesehatan jiwa, ketong punya roh ini sudah sering dengar firman Tuhan, spiritualnya mungkin oke, ketong tubuh mungkin ketong perhatikan sehat-sehat semua, tapi bagaimana ketong punya jiwa. Nah, cara orang mengambil keputusan, cara orang deal dengan keadaan yang tidak dia sukai, itu menunjukkan kesehatan jiwanya. Ketika dia dibawa tekanan yang berat yang dia tidak suka, lalu bagaimana dia deal dengan keadaan itu, sekali lagi itu menunjukkan dia punya kekuatan jiwa. Karena dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, kehendak. Bagaimana dia menghadapi situasi yang pesan suka dengan ini, pesan suka. Gitu. Nah, apalagi kita yang ya hidup dalam Tuhan, sangat berharap ya, ketong membangun ketong punya jiwa ini yang kuat, terutama ajar ketong punya jiwa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dan menghadapi keadaan-keadaan yang tidak kita sukai, tapi dengan tetap menghormati orang dan menghormati Tuhan. Nah, itu didikan yang kuat. Supaya ketong bisa bertahan dalam kehidupan yang semakin ketong tidak sukai ini. Gitu. Beta tutup dengan istilah ini. Sering kalau beta beta ada berbaru di gereja, biasanya ada orang baru ketong biasa bilang begini, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Lalu ajak dia untuk perkenalkan. Tapi beta bilang itu peribahasa tidak lengkap gitu. Tak kenal maka tak sayang, betul. Tapi semakin dikenal, semakin menjengkelkan. Nah, bagaimana semakin ketong kenal dia, semakin menjengkelkan, tapi ketong tetap berelasi baik. Ketong tetap bergaul dengan dia, baik, tetap saling menghormati, padahal ketong semakin menjengkelkan. Nah, dengan jiwa yang kuat, ketong belajar mengasihi apa yang tidak disukai. Ya, kasih beda dengan suka ya. Beda tidak suka, ketong bisa sesekali sebagai saudara bersaudara saling tidak suka gitu. Tapi sangat sulit ketong saling benci. Nanti ada waktu ketong akan berkumpul kembali. Suami istri apalagi, banyak kali ketong tidak suka. Ya karena orangnya beda tuh. Dibesarkan dari latar belakang keluarga yang berbeda, pengalaman hidup berbeda, ketemu jadi satu, seumur 20-an, 30-an baru ketemu jadi satu. Tidak mungkin ketemu bisa langsung satu bila apa iya saja. Pasti ada yang tidak suka. Tapi tidak suka yang buat menjengkelkan itu bagaimana kita tetap berjalan bersama-sama. Itu menunjukkan kemapanan jiwa. Ya, jadi sekali lagi mari ketemu belajar ajar ketemu jiwa ini ketika alami tekanan, masalah, katakan kepada jiwa bangkit, berharap pada Tuhan, berusaha. Jangan ada lagu bilang jangan menyerah gitu. Surrender but not give up. Berserah tapi jangan menyerah, angkat tetap berjuang, tetap berharap pada Tuhan. Oke, Tuhan berkati kita semua, tetap semangat dalam Tuhan. Mari kita berdoa.